Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muayyad Rahman, NIM 70200122059 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat. Oke, baik. Saya akan membacakan dalil dan menjelaskan tentang wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 16 yang berbunyi, "Walaqad ja'alna fis samaa'i buruja wa zayyannaha lin-nazirin." Yang artinya, sungguh kami telah benar-benar menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandang langit itu. Dari penjelasan ayat tersebut, bahwasanya kita begitu banyak bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat mereka saksikan kepada hambanya yang sering taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kaum kafir tetap tidak mau mengambil pelajaran darinya. Di dalam surah An-Nahl ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 3 yang berbunyi, "Khalaqas samawati wal ardi bil haqqi ta'ala amma yusyrikun." Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak, maha tinggi dia dari apa yang mereka persekutukan. Di dalam surah An-Nahl ayat 3 menjelaskan, Allah mengingatkan manusia bahwa Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan langit tempat kalian berteduh bersama benda-benda yang menghiasinya dan menciptakan bumi tempat kalian berpijak bersama apa saja yang terhampar di atasnya dan terkandung di dalamnya. Masih di dalam surah An-Nahl di ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alimatin bin najmi hum yahtadun." Yang artinya, Dia juga menciptakan tanda-tanda dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Dalam surah ini, An-Nahl ayat 16 menjelaskan, dan Dia menciptakan tanda-tanda atau petunjuk jalan. Dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk, dan Allah juga menciptakan tanda-tanda itu, yaitu untuk petunjuk-petunjuk jalan agar manusia dapat mencapai tujuan dengan benar. Dalil berikutnya yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz akhadna rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini." Di dalam surah Al-A'raf ayat 172 menjelaskan adanya naluri bertuhan ini terbukti dengan apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri yang selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi dan lebih kuat dan lebih berkuasa dibanding dirinya agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan kepadanya. Dalil berikutnya yaitu surah Al-A'la ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqa fasawwa." Yang artinya, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Dan di ayat berikutnya, "Wallazi qaddara fahada." Yang artinya yang menunjukkan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Di dalam surah Al-A'la ayat 2 dan 3 menjelaskan, Allah Ta'ala menerangkan
bahwa dialah yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaan segala makhluk, dan dia pula yang menentukan segala sesuatu menurut bentuk dan ukuran yang tepat dan seimbang. Di samping itu, dia menetapkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku bagi tiap-tiap makhluknya. Itu sehingga ia dapat berkembang biak dan menjaga kehidupannya masing-masing. Sebagai contoh, pikirkanlah alam semesta raya ini, bukanlah penciptaannya ini lebih dahsyat dari pencipta manusia. Dalil berikutnya yaitu surah Yunus ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi yusawwirukum fil bahri wal bahr hatta idza kuntum fi fulki wajarayna bihim birihi thaybatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'allahu muhlisina lahuddin la in anjaytana min hazihi lakuntum minal musyrikin." Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, lalu meluncurlah kapal itu membawa mereka dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Kemudian datanglah badai dan gelombang menimpa dari segenap penjuru dan mereka pun mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan mengikhlaskan ketaatannya kepada seraya berkata, sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Di dalam surah Yunus ayat 22 menjelaskan ada bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Di dalam dalil berikutnya, surah Al-Hadid ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy ya'lamu ma yuhliju fil ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Cukup sampai sini pembacaan dalil beserta penjelasannya tentang wujud adanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Jikalau ada perkataan yang salah, itu datangnya dari saya. Jika ada perkataan yang benar, itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.